Pernah ngerasa nggak sih pas lagi dikejar deadline banget, hasilnya malah jadi luar biasa? Ternyata itu ada alasan ilmiahnya loh. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana sedikit tekanan itu justru bisa jadi senjata rahasia kita buat mencapai performa puncak. Beneran, kalian gak salah baca. Selama ini kan kita selalu diajarin buat lari dari yang namanya stres. Tapi, gimana kalau saya bilang, dalam dosis yang pas, stres itu justru bahan bakar yang kita butuhin buat kerja lebih oke. Yuk, kita coba bedah mitos ini bareng-bareng. Kita tuh sering banget nganggap stres itu kayak monster yang nakutin. Padahal, ya, dalam situasi tertentu, tekanan yang pas itu efeknya mirip kayak ngopi di pagi hari. Bikin kita jadi lebih melek, lebih fokus, lebih waspada. Dan ini bukan sugesti doang, ada sains beneran di baliknya. Fenomena ini tuh nyata banget. Saking nyatanya, sampai para psikolog ngasih nama khusus buat ini, hukum Yerkes-Dodson. Nah, ini dia kunci buat ngebuka misteri hubungan antara tekanan sama performa kita. Gini deh biar gampang, bayangin aja stres itu kayak volume musik. Kalau volumenya kekecilan, kita jadi ngantuk, gak semangat. Tapi kalau kekencengan, wah kepala bisa pusing, gak bisa konsen. Nah, ada satu volume yang pas banget, di mana kita bisa bener-bener nikmatin musiknya, performa kita juga kayak gitu. Ada volume stres yang ideal. Coba deh lihat perbedaannya. Di satu sisi, kalau nggak ada tekanan sama sekali, kita jadi males, gampang bosen, gampang kedistraksi, kayak nyoba kerja pas hari Minggu sore gitulah. Tapi, dengan sedikit tekanan yang pas, otak kita tuh seolah-olah klik, langsung nyala jadi lebih fokus dan waspada. Jadi, zona nyaman itu ternyata nggak selamanya produktif loh. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita pas lagi ngerasa tertekan, tapi produktif itu? Yuk kita ngintip sebentar gimana mesin biologis kita bekerja. Oke, jadi gini, begitu ada tantangan di depan mata, tubuh kita tuh kayak punya tombol darurat. Nah, pas tombol ini kepencet, sistem alarm internal kita langsung aktif dan ngelepasin satu hormon super yang pasti kalian udah sering dengar. Yep, hormon itu namanya adrenalin. Anggap aja ini suntikan energi instan dari tubuh kita. Tiba-tiba jantung jadi deg-degan, mata jadi lebih awas, dan kita ngerasa punya energi buat naklukin apa aja. Tubuh kita seolah-olah masuk ke mode siap tempur buat ngadepin tantangan. Tapi ini bukan cuma soal fisik ya. Stres yang pas itu juga ngebangunin CEO di dalam otak kita. Namanya korteks prefrontal. Nah, bagian inilah yang tugasnya bantu kita buat fokus, ngambil keputusan cerdas, dan ngerencanain langkah-langkah berikutnya. Hasilnya keren banget. Waktu CEO otak kita ini lagi kerja optimal, kita bisa masuk ke kondisi yang namanya flow state. Konsentrasi kita jadi tajam banget, informasi masuk kayak sponge nyerap air, dan daftar kerjaan bisa selesai jauh lebih cepat dan efisien. Tapi, ingat ya, ini semua kuncinya ada di keseimbangan. Mirip kayak ngasih bumbu ke masakan, dikit bikin enak, tapi kalau kebanyakan, wah rasanya jadi ancur. Ada satu titik di mana tekanan yang tadinya ngebantu, malah jadi bumerang. Nah, pas tekanan udah kebanyakan, kita masuk ke zona bahaya. Stres yang tadinya teman, sekarang jadi musuh. Pikiran jadi blank, panik mulai muncul, dan kita jadi lebih gampang bikin kesalahan. Kuncinya itu emang ada di keseimbangan. Oke, sekarang ayo kita satuin semua potongan puzzle ini jadi satu gambar besar yang bakal bikin semuanya jadi masuk akal. Ini dia nih, momen ahanya. Coba diperhatiin polanya. Tekanan terlalu dikit, kinerja rendah. Tekanan kebanyakan, kinerja juga anjlok. Nah, titik manisnya, sweet spotnya, itu ada persis di tengah-tengah, di zona tekanan yang pas. Dan kalau hubungan ini kita gambarin di sebuah grafik, kita bakal dapat bentuk yang khas banget. Kurva U kebalik. Nah, inilah wujud visual dari hukum Yerkes-Dodson. Kinerja kita naik, nyampe puncak, terus turun lagi. Dan sekarang semuanya jadi jelas kan? Fenomena the power of kepepet 1 jam sebelum deadline itu beneran ada alasannya. Itu bukti nyata kalau tekanan deadline lagi dorong kita ke puncak kurva performa kita. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Prinsip ini tuh berlaku di mana-mana. Mulai dari lapangan olahraga, ruang ujian, sampai di kantor kita sehari-hari. Coba deh bayangin seorang atlet yang mecahin rekor pas di pertandingan final. Atau seorang mahasiswa yang tiba-tiba ngerti semua materi pas malam sebelum ujian. Atau jangan-jangan, ya kita sendiri pas berhasil nyelesain proyek gede tepat waktu. Itu semua adalah contoh hukum Yerkes-Dodson yang lagi bekerja. Jadi, intinya apa dong? Udah, stop ngelihat stres itu sebagai musuh.
Anggap aja stres itu kayak pedal gas mobil. Kalau nggak diinjek sama sekali, mobilnya nggak jalan. Kalau diinjek dalam-dalam, kita bisa hilang kendali. Tapi dengan tekanan yang pas, kita bisa melaju kenceng ke tujuan kita. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau dipikir-pikir, kalian itu lebih produktif pas lagi dikejar waktu atau pas suasananya santai? Coba deh tulis di kolom komentar, kalian itu hashtag tim deadline atau hashtag tim santai. Saya penasaran banget pengen tahu. Sampai ketemu di bahasan berikutnya ya.